Sahabat muda, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu semua gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, pada liburan kali ini saya berkesempatan mengunjungi kebun yang berada di Aceh Tengah. Suasana sejuk dan dingin membuat tubuh merasa lapar, sehingga saya ingin makan yang hangat-hangat. Kebetulan di sini juga tersediakan dapur untuk bisa kita masak. 3 buah batu yang saya atur sehingga menjadi dapur. Posisi dapur yang kita atur benar-benar harus rata dan kuat. Dan batu ini tidak boleh batu sembarangan, yang itu harus batu yang bersudut. Di sini juga tersedia 1 wajan khusus untuk masak. Posisi batu ini menentukan wajan, bentuk wajan, sehingga waktu kita masak wajannya tidak goyang dan tidak akan tumpah. Perlu ditekan yang kuat supaya benar-benar kuat dapurnya. Setelah ini, kita cuci dulu wajan karena wajan telah lama digantung di situ. Di kiri kanan saya terdapat sayur-sayur mayur. Ada jagung, kol, udara di sini sangat dingin dan sejuk, apalagi sedikit dengan hembusan angin yang ada di gunung. Tak jauh dari dapur, di sini ada air yang sangat jernih dan dingin. Untuk pergantian busa untuk mencuci wajan, kami ambil alang-alang. Air di sini tidak perlu ragu lagi, karena air ini benar-benar yang dari gunung, dari mata air gunung, sehingga tidak ada terkontaminasi dengan barang-barang lainnya atau benda-benda lainnya. Di samping kanan saya terdapat sayur kol yang sangat banyak. Udara di sini sangat adem. Di samping kiri saya terdapat sayuran brokoli. Nah, yang di kiri saya ini adalah kacang panjang. Setelah wajan benar-benar bersih, maka saya akan menyalakan api. Teknik penyalaan api beda dengan di dalam ruangan. Ini berada di luar ruangan. Perlu teknik-teknik tersendiri. Pertama, kita ngambilkan kayu yang benar-benar kering dan kayu yang benar-benar lapuk. Kebetulan di sini saya dapat kardus supaya untuk apinya biar mudah menyala, bersih. Kayunya itu cukup. Angin yang sangat kencang membuat saya susah untuk menghidupkan apinya.
Perlu kardus ini disobek-sobek sampai kecil supaya mudah terbakar. Posisi kayu yang kita bakar tidak bolehlah asal-asal. Harus benar-benar ditata dengan rapi. Dan juga menurut ukurannya. Posisi kayu tidak boleh 3 sisi. Harus posisinya berada di satu sisi saja. Mula-mula kita aturkan posisi kayu dengan rapi. Setelah kayu benar-benar terbakar, barulah nanti kita taruh wajan. Api biarin saja menyala, biar panas. Ini benar-benar harus kita lihat, api benar-benar harus nyala. Teknik penyalaan api di outdoor beda dengan di dalam ruangan. Harus benar-benar kali ini kami akan masak mie instan dengan menggunakan sayur-sayur yang ada di kebun. Kami juga ada tersediakan kol, kemudian sawi, kemudian kacang panjang, daun bawang, ada tomat, kemudian ada jeruk nipis, ada sosis, ada bawang putih. Karena angin yang kencang, maka api di dapur kami agak susah nyala. Dihembuskan angin. Bersihkan guys.
Nampaknya guys, apinya mati ya. Mula-mula kita hidupkan api kembali. Ternyatanya api yang tadi kita hidupin sempat mati. Kawan. Hah? Kawan. Nah, ini posisi kayu api yang sangat benar, biar apinya cepat menyala. Oke, mau lagi tangkap. Nah, saatnya kita akan masak. Yang pertama, kita ambil minyak dulu. Yang pertama kita akan kupasin bawang dulu, bersihin bawang dulu. Ada nyamuk. Setelah itu kita cuci. Kemudian bawangnya diiris-iris sampai tipis. Tuh guys, apinya bagus kan guys? Kemudian disisihkan. Kemudian juga diambil bawang putih dan dibersihkan. Karena kayunya banyak, jadi biarin aja guys. Kemudian diambil Mati. tomat, Kemudian ini nanti aja kita taruh. kemudian dicuci. Iya. Setelah api benar-benar bagus menyala, kemudian Jadi- baru kita jadi ini ya guys. taruh wajan. Maksudnya dekat-dekat aja ya. Misalnya apa ngambil apa gitu. Setelah wajan panas, baru kita kasih minyak makan. Jadi ini udah kering. Udah kering, kita taruh minyak. Pastikan wajan benar-benar panas. Kemudian Wow. taruh minyak makan. Kira-kira 2 sendok. Makan. Minyak gitu. Setelah minyaknya panas, barulah Kamu sebelah sana. ditaruh Kamu sebelah sana. Kamu sebelah sana. ditaruh bawang. Kemudian bawangnya ditumis sampai harum. Yang gini-gini aja. Langsung apa gitu. Bawangnya cukup nggak? Cukup lah. Segini bawang. Yang tomatnya. Kenapa? Ngomong aja nggak apa? Kemana dia ancur-ancur juga? Dari jauh juga. Dah. Kemudian jadi kita bisa juga. Makan cabai rawitnya nggak ada ya di sini. Cabai rawitnya kita nggak pindahin apa namanya? Pemotongan cabai rawit tidak Apa namanya? dipotong semuanya dan tidak dibersihkan tangkainya, supaya di cabai rawit itu terdapat tangkal untuk tidak pedas-pedas sekali. Setelah minyaknya panas, baru kemudian digoreng. Bau bawangnya yang sangat sedap. Setelah harum kita kasih Setelah bawangnya benar-benar harum, kemudian kita taruhkan tomat. Setelah itu, baru kita taruhkan sayur mayur. Kemudian diaduk. kan ada brokoli.
Kemudian baru ditaruh sayur-sayuran taruh brokoli. berupa brokoli, kol, Kemudian kita ada sop. kemudian Tadi ini segar badangan loh. Tadi kita beli. kita taruh Ini lagi kita potong langsung. sayur. Kemudian kita kasih full juga sedikit biar ada. Kita langsung ya kita masak. Dia ini agak besar sedikit ya nggak apa-apa. Ini nambah lagi. Di sini kita untuk karbohidratnya kita kasih kentang ya. Kita nambah. Ya, kita nambah supaya ini biar lebih wangi. Wangi banget. Kita potong. Kita ini kita buat ini supaya kita makan itu biar ada. Jadi kita langsung bincang langsung di sini. Kita bisa seger, banyak loh. Ini agak sedikit besar-besar ini nggak apa-apa. Baginya sedap. Nah, baru kita kasih. Ini permisa ada daun bawang. Sebenarnya bau bawang ini juga ada di sini. Kita taruh juga bau bawangnya. Kita kasih agak gede-gede sedikit. Supaya lebih enak. Jadi kita ini masak lagi deh. Ini namanya tadi sayur. Wow, banget kita kasih. Ini mereknya di blur ya. Iya. Dah. Jadi dong. Ini. Kita buat ini apa? Tumis. Ini karena kita fokusnya banyak sayur karena kita lagi makan sayur. Jadi sambil nunggu ini yang mendidih kita ini dulu. Enak banget. Cuman kayu tadi enak-enak, kemudian haus. Ini tinggal tunggu aja kita sambil mendidih. Wow, enak banget loh. Kita tunggu ya sampai segar. Setelah air mendidih, barulah kita taruh mie. Kita akan pakai mie yaitu mie soto Medan supaya lebih terasa enak.
Kemudian jangan lupa diaduk-aduk sampai rata dan minyak benar-benar matang. Nampaknya lebih segar dan harum karena sayur yang kita gunakan yaitu sayur di sekeliling kebun. Masih sayur yang sangat-sangat segar. Kan ada telur. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan telur. Udah kayak set nih. Udah. Sudah. Yes. Kemudian kita dapat telurnya semua apa ya? Kemudian baru kita taruh minyak. Semua bahan-bahan dimasukkan. Kocok dulu minyak supaya nggak kecampur sama bawang goreng. Setelah bahan-bahan dimasukkan semuanya, kemudian diaduk sampai merata. Sehingga bahan-bahan semua tercampur. Bumbu satu lagi bumbunya ini bumbunya Kemudian barulah ditaruh bumbu. untuk enaknya kita taruh sosis. Sosisnya kita potong-potong lagi. Setelah ditaruh bumbu, barulah kita potong-potong sosis Ya. biar lebih enak dan lengkap. Ini namanya kenapa kita taruhnya di akhir. Ini kalau misalnya dimasak itu wanginya hilang, makanya kita taruhnya di akhir. Langsung kita Kemudian baru ditaruh pelan karena di situ ada telur. sayur parsley atau onsum. Pas, enak banget. Hai sahabat muda, terima kasih Anda telah menonton channel Afzal Zikri. Jangan lupa like dan komen, karena itu semua gratis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kita rasa guys. Rasanya gitu guys. Enak banget guys, sumpah. Jadi guys, ini pedasnya kurang guys, karena kan kita ini ada dua isma, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Nah, kita akan potong lagi guys pedasnya. Kita cari pedasnya dulu. Guys, kita akan potong lagi guys. Nggak apa-apa guys. Nah, memang guys udah guys, langsung kita angkat guys. Jadi untuk angkatnya guys, itu apa guys? Kita nggak kasih semua guys. Ini guys, kita langsung angkat guys. Guys, enak sekali guys. Taruhnya di meja ini aja guys. Nah guys, ini kita bakar aja guys, biar kalau kita mau masak lagi guys, kita bakar aja guys.
Mujizat. Enak banget guys, sumpah. Kita rasakan guys. Nggak enak dulu deh.